akhirnya nanti pasti ada orang like, ada yang dislike gitu loh. Dengan keputusan kita itu pasti ada yang like, ada yang dislike. Dan itu wajar. Umur kan nggak ada yang tahu. Saya berharap kedepannya setelah saya masuk Islam, Allah ridho lah dengan apa yang sudah saya ikhtiarkan sepanjang perjalanan saya sebagai seorang muslim. Itu aja, itu cukup kalau buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Lama tidak upload, lama tidak posting ini, Masya Allah. Karena memang kesibukannya banyak di Mall of Center Yogyakarta dan waktunya cukup banyak tersita ya belakangan ini, banyak kegiatan dan baru sempat untuk bisa kembali lagi, ketemu lagi dengan salah satu teman sahabat saya juga yang Masya Allah luar biasa udah bersama saya ini, Mbak. Apa nih manggilnya nih, Mbak Kris aja ya, Mbak Kris aja. Kita kenal tuh dari tahun berapa ya kemarin tuh, Mbak Kris? 2022 ya. 2022 pertama kali ketemu dan Mbak Kris datang ke gedung Mall of Center Yogyakarta waktu itu. Dengan cerita yang wah itu ya, waktu itu sudah sangat mengharu biru gitu. Nah ini saya punya kesempatan tidak direncanakan juga karena kita hari ini ada kegiatan bersama tadi bersama teman-teman di Mall of Center Yogyakarta dan lanjut ini kita acaranya ngopi. Aduh kayaknya berat ya kalau udah ada kopi dan cerita nih kayaknya agak dalam gitu ya Mbak Kris biasanya nih. Gimana Mbak Kris? Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Keluarga sehat semuanya, anak-anak? Alhamdulillah sehat semua Mbak Liana. Alhamdulillah. Pekerjaan lancar? Lancar. Apa memang lagi sibuk-sibuknya gitu? Biasalah akhir tahun. Oh ya akhir tahun ya ini ya. Jadi dikejar ya, banyak yang dikejar. Gimana Mbak Kris sekarang kondisi keimanan hari ini? Apakah jauh lebih baik dari pertama kali kita ketemu dulu? Oke, alhamdulillah sudah banyak terkuatkan, sudah banyak semakin termotivasi. Insya Allah ke depan harusnya punya target-target spiritual lah ya, yang supaya membuat iman kita jadi lebih lebih berkembang seperti itu. Memang ya tantangannya pasti banyak lah. Gitu. Ya, baik. Ini channel ini tuh biasanya membahas spiritual journey-nya teman-teman. Teman-temannya Mbak Liana. Oh baiklah. Teman-temannya Mbak Liana. Jadi harapannya bisa menginspirasi, bisa menguatkan iman yang nonton, menguatkan iman yang mendengar gitu ya. Karena kan tidak semua diberi kesempatan untuk merasakan manisnya hidayah gitu. Nggak semua bisa merasakan perjuangan struggle-nya gitu loh Mbak sampai bisa memeluk agama Islam. Tidak semua orang dan salah satunya adalah Mbak Kris yang saya diberi kesempatan juga untuk bisa mengenal lebih dekat, melihat lebih utuh bagaimana sih kisahnya gitu ya. Ini kesempatan yang kita mau sharing juga sama teman-teman di luar sana supaya mereka punya rasa syukur yang lebih lagi gitu untuk mensyukuri nikmatnya Allah gitu. Nah saya mulai dari mana nih enaknya Mbak Kris untuk memulai spiritual journey-nya Mbak Kris? Boleh dari mana aja? Boleh ya, dari awal dan titik di mana sampai
Mbak Kris tertarik dengan Islam itu sendiri? Template ya pertanyaannya, tapi memang ini penting gitu loh. Pertanyaan ini penting dan selalu saya highlight. Apa sih yang jadi triggernya Mbak Kris sampai melirik agama Islam? Kayaknya asik nih, atau kayaknya oke, kayaknya ini yang benar gitu. Kayaknya aku klik deh sama ini. Di titik apa? Ya memang background itu sangat menentukan ya. Latar belakang maksud saya, latar belakang itu bisa keluarga, bisa lingkungan tumbuh, kemudian bisa juga school atau sekolah kan gitu. Itu biasanya berpengaruh. Dan kebetulan yang terjadi pada saya itu latar belakang keluarga, karena memang ayah saya almarhum dengan ibu saya almarhum itu berbeda agama. Nah, jadi pada tahun 77 kalau saya tidak salah itu masih diperkenankan perkawinan campur. Jadi antara agama yang berbeda masih bisa menikah di catatan sipil kalau saya nggak salah. Nah, kebetulan ibu dan bapak saya ini sampai akhir hayat mereka memegang imannya sendiri-sendiri. Jadi memang karena berangkat dari keluarga yang beda, tapi waktu itu memang saya dididik secara Nasrani, sehingga itulah yang kemudian membuat ada upaya lebih untuk mencari sebenarnya benar papa atau mama kan gitu dulunya, seperti itu awal-awalnya itu ya, dulu. titik awalnya. Nah, itu pun sudah masa kuliah ya, masa kuliah, karena memang kalau masih kecil kan belum sampai ke sana ya. Seperti itu Mbak. Yang awalnya. Awalnya itu 99 kalau saya ingat. Nah, setelah 99 itu jadi sering rajin baca Alkitab kan kayak gitu. Terus ada beberapa hal-hal yang menurut saya juga ya, karena kita diberi akal sehat ya, kita diberi logika. Ada beberapa hal-hal yang mungkin pada saat itu saya pribadi, jadi supaya tidak menjadi menjelek-jelekkan salah satu agama, saya tidak mau, tetapi pada prinsipnya itu kan perjalanan saya. Jadi cara saya menginterpretasikan kitab suci pada saat itu mungkin ya seperti itu begitu, sehingga kemudian saya mengambil pilihan untuk belajar lebih tentang kitab saya sendiri waktu itu. Nah, kemudian ada hal-hal yang kemudian saya tanyakan, mungkin kalau nanti ada rekan kuliah saya yang dengar, dia juga pasti ingat waktu itu saya pernah diarahkan untuk ke komunitas Kristen yang tauhid. Jadi ada Kristen tauhid itu ada gitu. Jadi sebelum sampai ke syahadat itu kan 2 kalimat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah. Nah, itu tiada dan Muhammad adalah utusan Allah, kan begitu. Nah, yang satu ini saya menyepakati waktu itu. Nah, tapi yang ini belum gitu. Nah, ini perjalanannya panjang sekali dari 99 sampai akhirnya saya syahadat itu di 2017. Itu kan jauh sekali. Tapi itulah proses saya seperti itu untuk mengenal Islam dan akhirnya masuk ke Islam sendiri dan belajar lebih lagi tentang Islam. Itu awal-awalnya seperti itu. Awalnya karena kalimat syahadat itu ya, yang di awal itu ya disepakati bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, hanya Allah Esa Tunggal gitu ya. Nah, terus nih yang saya mau tanya ya, dalam Islam kan itu konsep ketuhanan ya. Iya, betul. Syahadat itu ya. Nah, dari Mbak Kris sendiri melihat agama Islam dengan konsep ketuhanannya seperti itu, apa sih yang waktu itu ada di dalam pikiran Mbak Kris? Apakah kan kita di sini di negara Indonesia ini ada agama lain yang diakui ya, ada 5. Lebih sekarang. Lebih ya, ada Konghucu juga, kepercayaan. Ya, kepercayaan juga sekarang menjadi 7 sekarang. Nah, di antara semuanya itu kan sebetulnya Islam yang paling menonjol ya, berbeda sendiri. Paling mayoritas lah. Paling mayoritas dan paling berbeda konsep ketuhanannya. Apa yang ada dalam gambaran Mbak Kris waktu itu? Ini seperti apa Islam itu? Ini yang saya tidak bisa deskripsikan ya, karena memang
ada satu titik ketika saya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang mualaf kan begitu. Itu betul-betul karena Allah kalau menurut saya, karena itu hidayah. Ketika saya mempelajari dari 99 sampai dengan 2017, itu kan bukan rentang waktu yang sebentar. Yep. Mungkin ada fase hidup juga yang ya kadang menjadi warna-warni pola itu ya, tapi overall itulah hidayah ternyata. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekati kita dengan cara berlari, ternyata seperti itu. Jadi pada saat itu sekitar tahun saya agak zoom waktu-waktu saya benar-benar menginginkan ini beneran ini Islam, bisa saya masuk Islam, apa dampaknya dalam hidup saya. Waktu itu saya sempat seperti itu, karena saya sudah menikah, anak saya 3 gitu, dan pernikahan saya secara Kristen, anak-anak Kristen semua kan gitu. Kemudian ketika saya masuk Islam, how come gitu loh, bagaimana anak-anak saya? Itu gambaran pertama gitu loh yang di pikiran saya kan. Tapi Allah mampukan, Allah mudahkan, dan kemudian Allah mantapkan, itu yang penting. Kemudian saya mengambil sebuah keputusan untuk baik saya tetap mau syahadat seperti itu di 2017, dan saya zoom belajar betul itu antara 2015 sampai 2017. Waktu itu saya diberi hadiah sebuah buku oleh salah satu rekan saya. Beliau sudah senior di atas saya. Beliau hanya memberikan buku saja, sisanya saya baca sendiri. Beliau itu bilang, Mbak tolong dibaca begitu. Mungkin beliau tahu kalau saya agak kok sering baca buku-buku Islam gitu. Sedangkan agama saya pada saat itu kan bukan Islam. Gitu. Akhirnya saya diberikan buku yang judulnya Sirah Nabawiyah. Itu buku itu. Kemudian buku itu yang kemudian saya belajar lagi. Ada salah satu rekan saya waktu saya kuliah itu juga memberikan saya satu lagi buku yang namanya Sejarah Muhammad. Nah, itulah saya mengenal sosok Rasulullah kan gitu. Siapa dia? Kenapa saya harus mengemani beliau juga kan begitu. Ini sisa part yang ketinggalan tadi ya. Iya, jadi Notuti kalau saya itu. Notuti ini yang kedua ini. Terus mulailah saya pertanyaan-pertanyaan nakal di kepala saya tanyakan kepada rekan-rekan saya yang saya anggap tahu ya pada saat itu. Kayak kenapa sih kita harus sholawat kan gitu, gitu. Kenapa toh nggak cukup dengan zikir kepada Allah kan gitu? Kenapa kita harus sholawat? Seistimewa itukah Rasulullah kan gitu waktu itu? Dia kan hanya manusia biasa kan begitu dulu. Ya itu kan pertanyaan-pertanyaan manusiawi saya gitu ya. Ketika itu harus saya lafazkan dalam bentuk syahadat gitu. Seperti itu waktu itu. Dan alhamdulillah Allah memantapkan itu tadi. Yang hidayah itu memang itu bukan sesuatu yang kasat mata ya menurut saya. Karena itu kemantapan hati itu butuh braveness atau keberanian gitu. Bahkan saya ingat sekali waktu itu ya saya kan punya mertua juga Nasrani, keluarga bapaknya anak-anak itu juga suami Nasrani semua kan, itu semua Nasrani semua gitu, sehingga memang nggak mudah waktu itu. Tapi alhamdulillah terlewatkan dengan baik. Tentunya dengan banyak perjuangan dengan air mata, itu juga tenaga, pikiran, hati, semua kan pasti terkuras. Belum cacian juga. Pasti kan terkuras habis ya, Mbak. Oh iya, saya ingat betul. Ada satu cerita yang saya nggak bisa lupa. Saya ada teman. Jadi fase setelah saya masuk Islam 2017 itu 2018 saya syahadat 2017 Januari, 2018 Januari saya promosi jabatan gitu. Lah saya masih ingat sekali dulu ada satu statement dari rekan saya bilang begini, rekan kantor maksud saya,
gitu bilang, Mbak Kris masuk Islam terus dapat jabatan. Nah, jadi ada kesan saya itu masuk Islam itu karena saya mengincar jabatan. Lucu ya. Nah, maksudnya saya itulah akhirnya nanti pasti ada orang like, ada yang dislike gitu Iya, loh. iya, Dengan iya. keputusan kita itu pasti ada yang like, ada yang dislike. Dan itu wajar kan. Ya, terus saya nggak apa-apa saya gitu. Karena saya katakan nggak apa-apa. Toh sampai hari ini saya juga tidak pernah menjual keislaman saya untuk dibargain dengan apapun gitu loh. Nah itu yang menurut saya itu hanya saya dan Allah yang tahu kan gitu. Seperti itu Mbak Li. Oke, jadi udah nggak penting ya penilaian manusia itu kalau kita udah tujuannya ke Allah tuh Betul. mau ngomong apa ya terserah gitu ya. Udah nggak lagi baper, udah nggak lagi kepikiran, nggak lagi overthinking gitu ya. Udah. Terserah lah gitu. Terserah lah ya udahlah ya gitu. Ini kan pilihanku gitu ya, dan ini memang betul-betul apa ya, memang hubungan kita ke Allah gitu ya. Iya, betul. Tanpa ada yang bisa mencampuri dan nggak ada yang tahu juga gitu. Dan menurut saya itu harga yang memang sangat mahal. Iya. Karena memang hidayah itu ya bismillah, semoga saya istiqomah sampai akhir. Amin. Banyak ya Mbak yang harus dilepaskan. Oh ya. Dan kalau bicara keberlanjutan ya kan, karena pada saat itu kan memang suami saya yang dulu, saya bilang yang dulu ya, karena memang kami akhirnya berpisah gitu loh, karena pilihan dia waktu itu adalah tidak masuk Islam. Tapi Allah qadarullah ya. Akhirnya setelah bercerai dengan saya 1 bulan kemudian beliaunya menikah lebih dulu dan dengan seorang Muslim. Nah, jadi masuk Islam pula. Masuk Islam pula. Ya, emang jalan Islamnya beliau mungkin tidak dengan saya begitu. Oke. Jadi ya sudah. itu kan kisah ya, Kisah, yang ya. memang kalau saya tidak pernah melihat itu sebagai suatu kok Allah bikin gini, kok mendadak saya harus pisah sama ini begitu gitu ya. Betul. Kan itu Protes, kan ya. itu kan settingan kita gitu, mau kita kan gitu. Tapi kan Allah bilang yang baik untukmu belum tentu yang baik menurutmu belum tentu baik untukmu. Tapi apa yang menurut Allah baik itu pasti baik untuk kamu kan gitu. Jadi saya yakin saja itu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini ada di level sampai di titik ini kan, sampai bisa berstatement kayak gini nih kan nggak mudah ya, Mbak Kris ya, sampai kita bisa benar-benar yakin dan tidak hanya kata-kata gitu. Betul. Memang dengan ya prakteknya memang harus dijalankan dan berat banget pasti kan. Pasti. Apalagi harus memberikan edukasi kepada anak-anak, ini terutama juga. memberi pemahaman kenapa kita sudah baik-baik saja, kenapa ibu harus jadi seorang Muslim gitu. Itu pertanyaan. Karena dulu saya pernah izin sama anak saya yang pertama. Karena anak saya yang pertama waktu saya masuk Islam itu usianya sudah SMA kelas 1. Kalau saya nggak salah SMP kelas 3. Nah, itu kan saya izin sama anak saya yang nomor 1. Mohon maaf, Ibu ada pemahaman seperti ini. Sehingga mungkin ada ketidaknyamanan yang akan muncul setelah ini. Saya bilang gitu. Kalau yang kecil-kecil relatif pokoknya happy aja gitu. Ya, masih bisa ngikutin lah ya. Cuma yang pertama ya yang perlu pendekatan yang ekstra gitu ya. Alhamdulillah sekarang juga udah baik, Sudah baik ya. dan sangat menghargai. Alhamdulillah. Seperti itu Mbak. Oke. Ini Mbak Kris sudah di titik sampai sejauh ini ya. Harapannya apa nih ke depannya? Harapan Mbak Kris. Ya maksudnya apa ya? Dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya, dengan perjuangan yang sudah dilewati dan saat ini juga masih bersama anak-anak, membimbing anak-anak. Harapan Mbak Kris ke depannya apa? Mungkin kalau yang perlu saya garis bawahi pertama adalah ketika memasuki gerbang menjadi seorang muslimah, bukan berarti masalah hidup dan segala sesuatu menjadi semuanya indah semua gitu ya. Nggak seperti itu kan gitu, karena memang kan Allah sudah bilang selama kita masih bernafas
itu pasti kita akan selalu diberi ujian-ujian kepada Allah, dari Allah yang untuk menguji keimanan kita, untuk sampai nanti pada saatnya ketika Allah panggil kita, itu kita masih bisa menegakkan iman Islam kita kan gitu. Jadi kalau yang saya harapkan ke depannya itu Mbak Li, saya pengen bisa belajar lebih lagi tentang Islam, karena memang saya masih jauh lah kan gitu ya secara keilmuan begitu ya. Yang pertama pasti pengen banget bisa khatam Quran kan, kemudian terus pengen banget bisa yang namanya sebanyak-banyaknya manfaat untuk saudara muslim kan begitu. Jadi memang untuk bisa timbangan kita nanti di akhirat itu bisa baik dan bisa pantas untuk berada di jannahnya Allah, itu bukan harga yang murah begitu. Kan di mana-mana gini lah, kayak kita kalau mau beli HP speknya itu spek yang premium kan begitu. Ya kita kan harus rogoh kocek yang lebih besar, seperti itu. Dan harus berjuang lebih besar lagi kan gitu. Apalagi menurut saya kalau misalnya kalau orang kaya kan untuk beli spek premium kan kecil lah ya gitu. Saya kan ya masih miskin kalau dalam ilmu kan begitu. Jadi upaya saya harus jauh lebih besar daripada rekan-rekan yang mungkin sudah lebih kaya secara ilmu begitu. Itu logika gampang saya aja seperti itu aja. Terus yang keduanya ya umur kan nggak ada yang tahu. Saya berharap kedepannya setelah saya masuk Islam, Allah ridho lah dengan apa yang sudah saya ikhtiarkan sepanjang perjalanan saya sebagai seorang muslim. Itu aja, itu cukup kalau buat saya. Masya Allah, luar biasa. Ini nih yang kadang tuh saya beberapa kali ketemu teman-teman selalu bilangnya gini, menyampaikannya gini Mbak Kris, menarik ya. Saya heran ya, kenapa sih kalau teman-teman mualaf tuh kok semangatnya lebih besar daripada orang yang muslim dari lahir. Kenapa sih kok mualaf tuh jauh lebih kritis daripada kita yang muslim dari lahir? Kenapa sih mereka jauh lebih smart, lebih apa sih, lebih kok kayaknya belajarnya cepat banget gitu ya. Padahal kalau menurut saya, ini nggak tahu ya Mbak Kris sepakat atau enggak ya dengan saya. Tapi menurut saya tuh, kalau saya pribadi sendiri tuh, itu tuh saya tuh sedang mengejar ketertinggalan saya dari teman-teman yang mungkin muslim sudah dari lahir ya. Yang kita nggak tahu mungkin pahala mereka sudah jauh lebih banyak ya kan. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Jadi air kosong juga gitu. Dan kita memang harus bener-bener effort banget untuk bisa ngejar gitu loh. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Tiba-tiba baru mualaf 2 tahun mati lah, kita bawa apa nih kan gitu ya. Nah ini yang menjadi apa ya, sebetulnya lebih ke pemicu kita untuk lebih giat lagi, ayo bisa, yuk kejar karena kita nggak tahu apa yang kita bawa cukup atau enggak gitu ya untuk bekal kita di akhirat gitu. Jadi masya Allah saya senang gitu kalau ngobrol dengan teman-teman mualaf, dan insya Allah ini juga bisa menginspirasi, bisa jadi penguat gitu untuk teman-teman di luar sana yang masih mungkin sedang futur imannya, lagi turun gitu ya, bahwa ternyata di luar sana banyak orang-orang yang Allah uji dengan luar biasa, tapi mereka masih bisa fight gitu ya, bertahan gitu lah sampai bisa settle lagi, bisa pelan-pelan, walaupun itu dengan cara merangkak, walaupun itu dengan cara yang harus tiarap dulu gitu ya, nggak bisa jalan, harus ngesot dulu, itu tuh dialami oleh teman-teman mualaf gitu. Itu kan sebenarnya analoginya bagaimana kita bisa bersyukur dengan yang kita punya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang sehat, yang bisa berlari sprint sampean atau lari estafet berapa kali putaran kayak gitu. Bayangkan ketika itu adalah seseorang yang stroke, dia untuk berjalan aja sulit gitu. Jadi ketika kita mau finishnya sama nih Mbak Li, finishnya sama tapi dilakukan sama orang yang mampu dengan yang belum mampu, beda gitu. Jadi ya memang ya harus belajar itulah gitu, pelan-pelan harus belajar untuk
nggak berhenti cuma nggak puas hanya berhenti di sini untuk belajar ilmunya, itu aja. Lagi pula kan kalau berjalan ke depan kan harus lebih baik. Kalau kalau orang berjalan ke depan tapi dia lebih buruk kan, itu bukan berjalan ke depan tapi belakang kan, gitu. Seperti itu. Iya. Ini juga ya, kami kan ini lagi MC ini sedang ada salah satu mendapatkan amanah salah satu lahan wakaf yang ada di Jalan Kaliurang, Mbak Kris. Baik. Nah itu tuh kan memang diperuntukkan nantinya untuk wisma khusus putri, untuk teman-teman mu'alaf yang memang butuh safe house, tempat tinggal sementara dan kondisi yang tidak baik-baik saja pastinya, yang bisa buat tempat mereka berteduh lah ya. Shelter lah. Iya, shelter. Dan kami harap itu bisa segera terrealisasi. Tapi memang dalam perjalanannya kan kita butuh upaya ya untuk bisa mewujudkan itu. Dan ini Kris ini juga kan salah satu saya bilang biasa disebutnya apa ini, praktisi hukum atau apa nih Mbak Kris, pengacara? Wah bukan, kalau pengacara karena saya abdi negara gitu. Oh abdi negara, iya sorry Mbak Kris ini abdi negara. saya nggak perlu ini ya. Jadi memang tapi memang saya ada background pendidikan di bidang hukum. Di bidang hukum. Ya. Artinya kan Mbak Kris paham ya di kondisi tertentu nih wanita di zaman ini nih sering menjadi korban gitu ya Mbak Kris ya. Termasuk mungkin teman-teman mu'alaf yang akhirnya punya konsekuensi lebih berat saat memutuskan untuk memilih Islam sebagai agama. Nah dari sudut pandang Mbak Kris sendiri ya sebagai seseorang yang paham hukum, seberapa urgentnya teman-teman nih yang perempuan ini khususnya untuk teman-teman mu'alaf safe house ini sendiri, seberapa pentingnya gitu Mbak Kris? Baik. Jadi gini Mbak, kita coba melihat gender dalam Islam ya. Jadi Islam itu kalau orang luar yang belum paham betul tentang perjuangan Islam, mereka akan berpikir bahwa Islam itu dianggapnya tidak mengerti perempuan karena membolehkan poligami misalnya. Seperti itu kan yang sering itu poligami itu yang paling paling tren lah, viral gitu loh ya, dari zaman ke zaman gitu ya. Itu kameramennya Jadi ini memang seksi isu kalau menurut saya gitu. Tapi coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak ada yang keluar dari kenyataan sekarang. Itu jadi memang kaum Hawa ini jumlahnya lebih banyak dari kaum laki-laki kan gitu, kaum Adam. Nah, tetapi bukan kemudian mengakibatkan diizinkannya praktek poligami yang mengabaikan hak-hak perempuan. Menurut saya begitu. Ingat loh, Rasulullah para istrinya ini saling tahu gitu loh. Ketika itu ada konflik, enggak, poligami aja juga ada konflik Mbak Lina kan begitu. Seperti itu. Jadi memang saya tidak membenarkan, tetapi juga tidak menyalahkan. Tetapi praktek-praktek poligami yang tidak dilakukan dengan syariah Islam yang benar itu memang cenderung tense atau punya kecenderungan ke arah zolim itu tadi, kekerasan. Nah, kalau dalam perspektif gender akhirnya menjadi syarat dengan kekerasan itu. Perempuan, anak dan disabilitas sampai hari ini masih masuk dalam kelompok rentan yang harus dilindungi di Indonesia kan begitu. Nah, dikaitkan dengan tadi kebutuhan terhadap ketersediaan shelter, menurut saya itu penting. Kenapa kan itu? Ini ada tambahan ini, bukan hanya perempuan, anak dan disabilitas ya mungkin, tetapi juga kaum ini teman-teman yang memiliki hak untuk beragama ini tadi. Ini kan hak dasar beragama itu. Nah, bahkan yang tidak beragama pun itu kan diakui, maksudnya
yang kepercayaan lah ya, bukan bahasanya kepercayaan itu bukan nama agama ya. Iya. Tapi kepercayaan ini pun dilindungi gitu loh, apalagi yang agama Islam. Betul. Apalagi perempuan lagi kan gitu. Apalagi perempuan usia anak kan gitu loh. Tambah lagi kan gitu loh. Double-double ya? Iya, jadi maksud saya memang kalau dilihat dari kesegeraan kebutuhan, memang menurut saya itu penting. Karena begini, bagaimana kita mau membantu rekan-rekan kita yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang mualaf, tetapi mengalami kendala-kendala berarti. Saya bilang berarti itu begini, berarti itu bukan berarti harus dramatik loh kan gitu, enggak. Karena setiap orang itu punya relasi yang berbeda dalam background tadi yang saya bilang. Nah, ketika dia memilih sebuah keputusan untuk menjadi mualaf, effortnya masing-masing background itu beda gitu. Nah, bisa saja atau dimungkinkan ketika nanti ada seseorang yang memutuskan untuk mualaf tapi dia harus mengalami kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal yang mengakibatkan mungkin dia menjadi tidak bisa beraktivitas secara normal kan gitu. Nah, ketahanan ini kan beda-beda setiap orang. Mungkin misalnya ada yang seorang fighter ya, pejuang dia tipikalnya, jadi it's okay ketika dia berhadapan dengan orang banyak, mau dikatain orang kayak apa dia udah nggak peduli kan. Gitu. Seperti itu misalnya, yang seperti itu lebih tahan banting kan menurut saya. Dan dia bisa mengupayakan diri untuk tetap mandiri, tapi banyak juga yang ketika ngambil pilihan itu malah dia semakin drop, terus nanti secara mentally loh ya. Terus kemudian karena mentalnya drop, fisiknya juga drop kayak gitu. Nah, safe house ini atau shelter ini menurut saya menjadi jalan keluar ya untuk kebutuhan seperti ini. Walaupun mungkin nanti prosentasenya saya kurang tahu karena itu kan kita lihat dari pengalaman para mualaf. Perjuangan para mualaf gitu. Seperti itu Mbak Diana. Berarti memang butuh ya dan penting sekali ya untuk teman-teman yang memang memilih agama Islam dan dengan konsekuensi dan resiko yang memang cukup riskan ya, tinggi juga gitu. Jadi, seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun berada mungkin bisa ikut ya, untuk ikut berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan dari Wisma Mualaf Center Yogyakarta yang ada di area Sleman Utara gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera. Dan untuk yang mau bergabung, ikut berdonasi, bisa langsung mengirimkan donasinya melalui rekening resmi dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Seberapapun itu, insya Allah itu bisa menjadi pahala jariah nantinya ya. Amin. Bermanfaat, berkah juga. Dan harapannya juga banyak teman-teman mualaf nanti yang bisa ikut merasakan manfaat dari gedung wisma tersebut shelter tersebut gitu. Harapannya sih tidak hanya sebagai wisma dan shelter ya, tapi menjadi pusat kegiatan juga ya, belajar ngaji, bimbingan dan lain sebagainya ya kan. Juga ada pemberdayaan harapan kita. Jadi nanti teman-teman mualaf yang memang terusir, saya bahasakan terusir dan butuh banyak sih yang butuh support ya Mbak, untuk bisa survive, bertahan hidup. Kita juga harapannya bisa ikut memberdayakan dengan adanya amal usaha di area wisma tersebut. Gitu. Insya Allah ya, mohon doanya semuanya teman-teman, saudara-saudara di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, saudara muslim gitu ya, bisa ikut membantu mewujudkannya gitu. Ya, amin. Insyaallah. Oke. Terima kasih Mbak Kris sudah mau sharing, sudah mau berbagi pengalaman, ilmu, apalagi ya kesan-kesannya, komen semuanya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan Mbak Kris bisa terus istiqomah, kafah, dan Allah mudahkan dalam setiap langkahnya ke depan. Rencana-rencananya Allah lancarkan. Ya, terima kasih juga buat Mualaf Center Yogyakarta selalu menguatkan rekan-rekan mualaf. Bismillah kita bisa bersama-sama begitu. Ini salah satu tim juga kayaknya nih.
Tim dari Mualaf Center Yogyakarta bagian sesi hukum ya, part hukum nanti. Kita belum ada loh Mbak. Oke. Belum ada ya tim Bagaimana? advokasi yang kita perempuan. bentuk berarti. Boleh. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita, ngopi kopi cantik sore ini bisa bermanfaat ya. Amin, Waktunya amin. berkah. Dan insya Allah ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton di channel YouTube ini. Dan dukung terus, support terus, tonton terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, share supaya dakwah dan Amin. sedikit sharing ini bisa menginspirasi lagi ke banyak orang. Gitu. Akhir kata kami pamit, sudah sore ya. Sama-sama. Kita mau melanjutkan lagi kegiatan yang lainnya. Akhir kata kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kris.